Halo Balada Friends, pernah kepikiran bikin podcast gak sih? Kalau pernah, yuk segera pakai Anchor.fm untuk membuat podcast, di mana Anchor bisa mendistribusikan podcast kamu ke berbagai platform. Caranya juga gampang kok. Kamu tinggal rekam, edit, terus upload deh di Anchor. Nanti podcast kamu didistribusikan. Aku tunggu kamu di Anchor. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi bersama Urang, Fahmi Aji, host podcast Belada Kehidupan dan CEO. Nggak bercanda ya dengan Fahmi di sini in the house. Yeay, 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 yeay. Balik lagi gitu kan. Udah lama banget kita nggak ngobrol, nggak sih? Karena kita sering upload ya. Jadi kalian nggak merasa kehilangan, tapi beberapa season ke belakang pasti kalian merasa kehilangan gak sih gitu kan? Karena Balada Kehidupan itu jarang upload banget gitu kan. Padahal podcast Balada Kehidupan itu yang sangat dinanti-nanti sama kalian gitu. Kayaknya sih, enggak sih ya. Enggak banyak yang nungguin sih. Enggak sih. Iya, tapi by the way ngomong-ngomong kehilangan gitu. Terkadang kita tuh lupa gitu kan kayak mempersiapkan kehilangan gitu. Kayak misalnya kita pacaran, kita lupa resiko akan patah hati. Ketika kita ambis, kita lupa caranya dipatahkan keambisan itu gitu. Misalnya kita pengen kuliah kemana gitu kan, terus tiba-tiba kita nggak masuk ke PTN itu dan kita yes, kita sedih, sedih nggak masuk PTN itu. Tapi itu karena kenapa? Karena kita pertama terlalu berekspektasi tinggi, terus kedua kita tidak mempersiapkan kehilangan tersebut gitu. Dan sekarang pun orang mencoba untuk mempersiapkan kehilangan. Dalam artian orang nggak punya pacar ya. Itu sebuah promosi sebenarnya. Enggak. Tapi kalau ada yang mau boleh deh DM. Enggak deh, bercanda guys. Jadi mempersiapkannya sebuah kehilangan yang di mana banyak apa ya, kita sebagai manusia pasti mempunyai teman kan, dan teman-teman ini pasti sangat berharga untuk kita juga, dan orang sedang mempersiapkan kehilangan dalam artian ketika mereka mempunyai kesibukan masing-masing gitu. Kayak sekarang banyak teman-teman orang yang sekarang lagi yang skripsian gitu ya. Teman dekat bukan teman kampus, kalau teman kampus udah pada skripsian, udah pada sidang, goblok emang. Enggak sih, mereka emang mengerjakan, cuman orang aja yang goblok. Oke. Lanjut, mempersiapkan ya mereka yang udah mau kuliah gitu kan, kuliah kan jadinya ngaco nih podcast. Yang udah mau skripsian, udah mau lulus, dan mereka setelah lulus kan udah tahu mau kerja di mana, dan rata-rata teman-teman orang kerjanya di luar kota juga gitu, nggak sekampung sama orang yang cinta banget sama kampung orang gitu kan, sama kerja-kerja di kampung sendiri gitu, tapi nggak apa-apa, rezekinya mungkin di situ, iya kan? Iya. Nah, terus ada teman-teman orang juga yang udah gali gitu kan, sebut aja sih nggak apa-apa, gali yang udah mau nikah gitu, semoga lancar sampai hari ya guys, gali gitu. Dan orang belum siap gitu kehilangan kehilangan mereka gitu, karena masih merasa apa ya, masih merasa membutuhkan mereka, masih merasa mereka adalah teman yang baik, mereka adalah kawan-kawan yang baik, mereka adalah pendengar yang baik gitu. Dan mereka pula yang menjadi apa ya, yang membuat orang menjadi seperti ini gitu. Yang menambah pemikiran orang, open minded orang, dan lain-lain gitu. Dan sekarang rata-rata temen orang apalagi yang ya kayak Sri, Fajar, Vio, dan Galih udah mulai punya kesibukan masing-masing gitu. Dan sedangkan orang masih sibuk dengan podcast ini. Terus orang sibuk apa ya? Ya sibuk podcast, karena kalau nggak ke podcast nggak bakalan ke podcast. Iya sih. Kalian nggak ada yang kangen gitu sama podcast Balada Kehidupan? Kangen lah ya. Nggak gini maksudnya, kembali ke topik jadi ngeliling ya. Udah 3 menit tapi masih ngeliling ini bahasan. Ya kayak mempersiapkan aja gitu, kayak kalau misalnya wah Gali atau teman-teman yang lain udah pada nikah terus punya kesibukan sendiri, orang mau pergi kemana gitu, maksudnya kemanakah aku harus melangkah gitu, kemanakah aku harus mencari teman lagi. Sedangkan ya seperti yang kita tahu gitu, semakin kita tua katanya semakin kita memilih teman, semakin sedikit teman yang kita dapat gitu. Masalahnya pasangan aja nggak punya gitu orang gitu kan, mau nyari kemana gitu, mau nyari pasangan males basa-basi gitu kan. Yuk ada yang mau diobral ohang. Enggak gitu ya, mempersiapkan aja gitu. Ketika pernah nggak sih gitu kayak kalian tuh punya bestie nih, sahabat banget, deket banget, terus tiba-tiba dia nikah dan lain, kalian pasti pernah dong sebelum-sebelumnya
membayangkan di mana kalian kesepian gitu, kalian nggak ada temen, gitu, kalian bingung mau kemana, sedangkan mereka udah punya kesibukan masing-masing, udah punya dunia masing-masing gitu, dan kalian merasa kesal sendiri gitu. Dan ya begitulah gitu kan hidup gitu. Ketika kita berada di orang lain ya kita adalah pemeran pembantu mereka gitu. Kita hanyalah cameo gitu dan itulah gunanya kita sampai mereka menemukan dunianya sendiri. Tapi itu sangat menyedihkan sekali kan ketika kita sebagai bestinya tidak bisa dekat lagi gitu kan, nggak bisa ngobrol lagi, nggak bisa kayak dulu lagi lah, nggak bisa kayak bujangan dulu lagi, nggak bisa kayak dulu gitu. Nggak bisa lama-lama sampai nginep atau sampai ngudut bareng atau gimana gitu kan, nggak bisa gitu, pasti ada batasan-batasannya gitu. Apalagi kalau teman-teman kita yang pergi keluar kota gitu, kuliah di luar kota gitu kan, makin sedih aja gitu kan, pasti jarang ketemu banget gitu. Berhubungan dalam WhatsApp, Line, atau apapun itu pasti jarang, kita cuman bisa lihat story dia di Instagram, story dia di WhatsApp doang gitu. Bahkan mungkin nanti bakal jarang dibales chat kita gitu, karena ya mereka mempunyai kepentingan masing-masing gitu. Sampai akhirnya terjadi gitu apa ya, beberapa kasus dalam hidup orang gitu, kayak sekarang di organisasi ada yang orang menganggap organisasi ini sebagai keluarga sih. Cie, keluarga. "Ya anggap kami keluarga," gitu kan. Itu organisasi-organisasi kayak gitu, tapi soalnya yang bilang keluarga gitu nggak berkeluarga sih, nggak merasa sangat keluarga. Oke, balik, ya keluarga gitu, dan di mana sekarang banyak orang-orang ya yang pergi gitu, kayak, ada beberapa yang kuliahnya ternyata di luar kota, ada yang udah mulai bekerja, ada yang malah udah nikah juga gitu kan, dan menjadi jarang banget ketemu gitu, susah gitu. Sedih banget gitu kan ngelihatnya, nggak ngelihatnya sih, merasakannya gitu kan, sedih banget gitu. Kayak, ya begitulah gitu, dan sampai di titik itu orang baru sadar bahwa orang harus mempersiapkan kehilangan gitu. Nah ini inti dari podcastnya sebenarnya. Mempersiapkan kehilangan ini dalam artian orang jadi belajar untuk segala-galanya sendiri. Maksudnya gini, orang nongkrong mungkin banyak orang-orang yang udah melakukan hal seperti ini, atau orang-orang introvert mungkin ya, yang orang dengar sih teman-teman orang yang introvert kayak gini sih. Kayak nonton sendirian gitu, ke kafe sendirian, terus ya ngapa-ngapain sendirian gitu, belajar dari situ gitu. Hingga akhirnya nanti kita terbiasa akan kehilangan hadirnya mereka gitu. Dan itu sedang orang coba itu. Orang mencoba untuk tidak terlalu membalas grup WhatsApp, orang tidak mencoba untuk mengajak nongkrong dan lain-lain, dan orang mencoba untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh orang sendiri, dan mencoba untuk mengobrol di podcast ini bersama kalian gitu. Sehingga akhirnya orang udah siap gitu kehilangan mereka gitu. Udah siap bahwa mereka udah mempunyai dunianya sendiri, udah siap bahwa mereka mungkin tidak akan bisa dihubungi, dan udah siap kalau orang udah bisa sendiri. Dalam artian orang gak terlalu membutuhkan mereka, dan mereka pun tidak membutuhkan orang. Meskipun ya mungkin mereka memang tidak membutuhkan orang sih. Dan itu yang sedang aku persiapkan gitu. Karena rasanya sakit banget kan kita kehilangan seseorang yang kita sayang, seseorang yang kita banggakan, seseorang yang mengenal kita banget gitu kan. Sedih banget gitu. Orang gak mau gitu sampai orang sedih berkelanjutan gitu kan, gak mau sampai orang kayak apa ya namanya, kayak ya berlarut-larut gitu, gak mau kayak kehilangan banget, gak mau sampai ke overthinkingan gitu, padahal itu cuman temen doang gitu. Kok sampai segininya gitu, cuman temen doang tapi kehilangannya rasanya kayak kehilangan pacar gitu kan, rasanya kayak kehilangan orang yang tercinta gitu. Jadi ya itulah yang sedang aku persiapkan. Mungkin ini bisa membantu kalian juga podcast ini. Siapa tahu. Dan siapa tahu dari kehilangan orang ini malah menjadi apa ya? Malah kalian para pendengar podcast Balada Kehidupan yang menjadi kawan baru orang gitu, yang menjadi sandaran orang untuk bercerita gitu. Ya, siapa tahu kan, nggak tahu juga gitu.
Jadi ya gitu aja podcast kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya.